Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Balik lagi dengan saya di sini. Kita saya akan sharing lagi video uh, yang training course yang saya peroleh pada tahun 2010 ketika mengikuti training course of regulatory control of new nuclear power plant di Korea Selatan. Jadi video ini adalah video keempat. Setelah tiga video kemarin, kita sudah mempelajari tentang kerangka pengawasan tentang kerangka pengawasan nuklir ya di Korea Selatan. Kemudian juga tentang badan pengawas juga sistem perizinan di sana. Di materi yang keempat ini saya akan menyajikan tentang penilaian keselamatan ya teman-teman. Itu bagian dari pembelajaran yang waktu itu saya peroleh. Izin share ya teman-teman. Oke. Ya. Jadi materi ini juga bagian dari isi dari training course itu, judulnya tentang safety assessment atau penilaian keselamatan. Nah, sebelum kita masuk ya apa itu safety assessment, kita setidaknya ada empat pertanyaan kunci ini yang mesti kita jawab nanti satu persatu ya di setiap chapternya atau setiap bagiannya. Kenapa safety assessment itu penting? Apa sih sebetulnya safety assessment, definisinya? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian keselamatan? Lalu lingkup safety assessment itu seberapa jauh atau seberapa luas ya cakupannya. Nah, di sini presentasi ini disusun atau berdasarkan dengan dokumen ya safety standard. Pertama adalah why, kenapa safety assessment itu penting. Kita balik lagi ke materi yang pertama ya teman-teman. Jadi kita sudah mempelajari waktu itu tentang hierarki peraturan nuklir. Itu pertama tuh kita ada punya ya fundamental safety principle di SF1. Di sana sudah disebutkan bahwa operasi atau operasi fasilitas atau yang suatu kegiatan aktivitas yang memberikan risiko radiasi itu harus harus eh, di dilakukan ya suatu tindakan proteksi kepada orang atau masyarakat dan lingkungan dari efek radiasi pengion. Jadi eh, di sana sudah jelas apapun kegiatannya, aktivitas maupun fasilitasnya yang memberikan risiko radiasi itu kita harus perhatikan untuk kita selalu aware untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk mencapai tujuan tadi itu ada tiga hal yang kita lakukan ya. Pertama, kontrol atau mengendalikan paparan radiasi, kemudian membatasi kebolehjadian dari kecelakaan atau kejadian maaf ya yang mengarah kepada hilangnya ini loss of control dari reaktor core nuclear chain reaction. Terus kemudian kita yang ketiga adalah memitigasi, misalnya setelah kecelakaan itu sudah terjadi, kita harus bisa mengurangi atau memitigasinya ya. Nah, kemudian di dalam fundamental safety principle itu kita juga harus atau dipersyaratkan ya lebih tepatnya require itu dipersyaratkan bahwa
keselamatan itu harus dinilai untuk setiap fasilitas maupun aktivitas, eh, tentu saja dengan mempertimbangkan suatu pendekatan bertingkat. Jadi semuanya berbasis dengan resiko. Jadi kalau resikonya besar, ya mungkin analisisnya harus menyeluruh. Kalau resikonya kecil, ya mungkin analisisnya hanya sederhana. Nah, kemudian safety assessment atau penilaian keselamatan itu berisi tentang analisis sistematis, operasi normal dan pengaruhnya, eh, tentang bagaimana kegagalan ya dapat terjadi dan konsekuensinya dari kegagalan tersebut. Lalu penilaian keselamatan itu meliputi upaya keselamatan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya. Kemudian menyediakan desain dan fitur keselamatan yang harus juga ditunjukkan untuk memenuhi fungsi keselamatan tadi. Ada tiga fungsi keselamatan. Lalu yang ketiga, kita perlu mempertahankan keselamatan ya dengan cara tadi menyediakan tindakan operator, juga upaya pengendalian. Terakhir adalah fasilitas itu harus dikonstruksi ataupun decommissioning itu eh, setelah memperoleh persetujuan ya dari badan pengawas, setelah safety measure-nya itu telah tercukupi atau setelah memadai. Nah, di sini disebutkan bahwa safety assessment competence itu merupakan kunci dari eh, making the right decision in design, operation, and licensing. Jadi, kompetensi penilaian keselamatan itu sangat-sangat penting untuk membuat ketika ketika membuat keputusan pada saat desain, operasi maupun perizinan. Jadi, apapun itu tentang keselamatan itu tidak tidak bisa disimpulkan sebagai suatu keselamatan itu tanpa adanya penilaian keselamatan. Jadi kita perlu analisis, kita perlu bukti, kita perlu lakukan review dan sebagainya. Nah, untuk safety assessment for facility activity itu tercantum ya atau tertera ada di dokumennya General Safety Requirement Part 4. Ini sudah diterbitkan oleh IAEA. Nah, kemudian eh, tujuan melakukan penilaian keselamatan itu telah tercantum ya di dalam dokumen tersebut, bahwa tujuan utamanya adalah menentukan tingkat keselamatan yang memadai ya, yang bisa maaf yang bisa dicapai oleh fasilitas maupun kegiatan. Kemudian kita juga menilai apakah kriteria keselamatan maupun tujuan keselamatan itu telah ditetapkan oleh desainer, lalu oleh organisasi pengoperasi dan juga badan pengawas kaitannya dengan pemenuhan persyaratan untuk proteksi dan keselamatan radiasi. Jadi itu yang pertama, eh, tujuan utamanya melakukan safety assessment adalah menentukan tingkat tingkat keselamatan yang memadai dan pemenuhan terhadap kriteria keselamatan dan tujuan keselamatan. Lalu penggunaan penilaian keselamatan itu di mana saja? Jadi hasil dari penilaian keselamatan itu eh, dapat digunakan atau harus digunakan untuk program perawatan, terus kemudian surveillance dan inspeksi, kemudian eh, untuk apa, menjelaskan ya kompetensi yang diperlukan bagi individu yang terlibat di dalam fasilitas maupun aktivitas dan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan berbasis risiko, risk informed approach.
Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu latar belakangnya kenapa safety assessment itu penting, sekarang apa sih what is safety assessment? Apa itu penilaian keselamatan? Jadi dalam dokumen tersebut sudah diuraikan juga tentang definisi penilaian keselamatan ya. Di sini disebutkan artinya adalah suatu proses yang sistematis yang dilakukan sepanjang umur dari fasilitas atau kegiatan. Jadi itu selama fasilitas atau kegiatan itu dilakukan ya, yang tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan keselamatan itu telah sesuai dengan desain aktual yang diajukan. Jadi kita membandingkan antara propose or actual design itu dengan eh, kriteria keselamatan ya, persyaratan keselamatan itu kita nilai dan itu dilakukan secara sistematis seumur instalasi atau selama kegiatan dari pemanfaatan. Lalu yang berikutnya safety assessment itu bisa mencakup tapi tidak dibatasi. Jadi salah satunya safety assessment itu contohnya adalah formal safety analysis. Jadi eh, analisis keselamatan formal itu bagian atau bisa juga merupakan safety assessment. Nah, safety assessment itu terbagi menjadi dua. Jadi ada analisis keselamatannya, kemudian evaluasi terhadap faktor-faktor teknis yang penting untuk keselamatan. Jadi ketika kita melakukan penilaian keselamatan itu ada faktor-faktor yang kita pertimbangkan. Itu diantaranya pertama adalah proven engineering practice, jadi praktik teknis yang terbaik. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan tentang pertahanan berlapis, lalu proteksi radiasi, lalu perlindungan terhadap bahaya eksternal, pemilihan material, lalu kriteria kegagalan tunggal, lalu penggunaan redundansi dan diversity, lalu kualifikasi peralatan, faktor penuaan juga tentang antar muka antara manusia dengan mesin. Kemudian safety analysis itu ada dua metode. Pertama deterministic safety analysis dan yang kedua kita sebut probabilistic safety analysis. Oke. Nah, pertanyaan ketiga adalah siapa yang bertanggung jawab, siapa yang melakukan analisis penilaian keselamatan. Nah, di SF1 lagi kita kembali ke SF1, kita harus ingat bahwa di prinsip satu ya, itu pemegang izin merupakan tanggung jawab utama dia dalam keselamatan selama lifetime, selama umur, fasilitas dan aktivitas. Dan tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan. Nah, jadi tanggung jawab keselamatan itu berada di pemegang izin. Kemudian selain pemegang izin itu juga yang memiliki tanggung jawab ya, desainer, kemudian manufaktur dan konstruktor juga pekerja ya. Tentu saja sesuai dengan tingkatan levelnya, lalu kontraktor, kemudian consignor dan carrier itu juga punya tanggung jawab secara fungsi profesional maupun tanggung jawab hukum terkait keselamatan. Namun tetap tanggung jawab utama itu tetap di pemegang izin. Nah, kemudian ini di dalam GSR Part 4 juga di requirement 3 eh, dijelaskan juga bahwa tanggung jawab melakukan safety assessment itu berada di legal, orang yang bertanggung jawab secara legal, yaitu orang atau organisasi yang bertanggung jawab terhadap suatu fasilitas maupun aktivitas. Jadi suatu individu maupun organisasi yang tanggung jawab kepada fasilitas atau aktivitas itu yang memiliki tanggung jawab terhadap safety assessment. Lalu di GSR Part 1 di persyaratan 24
bahwa the aplikan itu pemohon itu harus menyampaikan ya atau menunjukkan suatu demonstrasi keselamatan eh, untuk mendukung permohonan aplikasinya ya atau otorisasinya di suatu fasilitas maupun aktivitas. Nah ini IAIA juga telah menerbitkan dokumen berisi tentang review dan assessment by regulatory body di GSG 1.2. Jadi proses review dan assessment itu di sana berisi tentang objektif ya tujuan apa tujuan review dan assessment, kemudian bagaimana manajemennya, manajemen melakukan review dan assessment, lalu tentang scheduling atau penjadwalan dari penyampaian dokumen, lalu juga diuraikan tentang tahapan proses otorisasi ya, kemudian eh, sumber daya untuk melakukan review dan penilaian, sumber daya teknis maupun organisasi. Terakhir adalah hubungan eksternal. Lalu bagian kedua dari dokumen GSG 1.2 itu berisi tentang kinerja dari proses review dan assessment. Jadi itu apa aja yang menjadi faktor-faktor keberhasilan proses review dan assessment. Pertama, mungkin harus ada internal guidance, jadi harus ada panduannya bagaimana melakukan review dan assessment. Lalu programnya, program review dan assessment itu seperti apa? Lalu kita bagaimana mendokumentasikan eh, dokumen-dokumen tadi yang diserahkan oleh operator. Lalu juga basis ya dasar dasar dari keputusan itu juga harus jelas. Lalu dasar untuk melakukan review dan assessment itu juga harus clear ya, bisa dibaca atau di apa ya, diperhatikan gitu oleh oleh operator tentu saja oleh aplikan ya. Lalu di sana juga harus dilakukan bagaimana kita melakukan verifikasi dari analisis keselamatannya untuk memastikan misalnya dokumen itu sudah comply ya dengan kondisi di lapangan. Lalu juga ada yang turut menentukan performa dari proses review assessment itu tentang inspeksi pengawasannya. Lalu rekaman, bagaimana kita rekaman dari badan pengawas itu, karena semuanya berdasarkan basisnya adalah bukti ya, maka recordnya itu mesti baik juga. Lalu terakhir, yang kedua terakhir itu adalah dokumentasi yang dihasilkan oleh badan pengawas itu juga kita harus perhatikan. Terakhir adalah terkait riset dan and development yang dilakukan oleh badan pengawas. Jadi mungkin saja basis for decision maupun basis for review assessment itu didasarkan pada suatu kajian ya. Jadi perlu juga dilakukan riset and development, regulatory research yang juga dilakukan oleh badan pengawas. Bagian ketiga tentang monitoring, review dan assessment proses. Oke, bahasan terakhir tentang scope dari penilaian keselamatan. Nah, ini tertera di GSR Part 4 ya, scope-nya, scope safety assessment itu menyeluruh ya, shall be carried out for all application of technology. That is for all type of facility and activity. Jadi dilakukan untuk seluruh pemanfaatan teknologi yang memberikan resiko radiasi, baik itu dari fasilitasnya maupun aktivitasnya. Tentu saja tetap mempertimbangkan pendekatan bertingkat ya atau pendekatan berbasis resiko. Lalu persyaratan 12 menyebutkan asesmen
itu asesmen keselamatan dilakukan seumur fasilitas maupun aktivitas. Jadi itu dari mulai eh, apa awal itu sampai akhir gitu itu dilakukan assessment of safety. Lanjut, kemudian persyaratan 6 menyebutkan kalau asesmen harus ada asesmen terhadap potensial radiation risk. Jadi semua possible radiation risk itu juga harus diidentifikasi dan dinilai. Kemudian persyaratan 7, all safety function yang terkait dengan fasilitas dan aktivitas juga harus disebutkan dan dinilai. Kemudian requirement 8, assessment of site karakteristik. Jadi perlu juga dilakukan penilaian terhadap karakteristik tapak yang berkaitan dengan keselamatan terhadap fasilitas maupun aktivitas. Lalu juga perlu dilakukan asesmen untuk proteksi radiasi. Lalu asesmen untuk aspek teknis. Lalu asesmen untuk faktor manusia, ini faktornya. Lalu asesmen untuk pertahanan berlapis. Lalu eh, di sana perlu diuraikan cakupan atau lingkup dari analisis keselamatan. Eh, Kondisi batasnya apa aja? All operational state atau post operasional fase pasca operasional itu mesti ada lingkup atau batasan analisis keselamatan itu. Lalu diatur juga tentang apa itu apa namanya analisis deterministik atau probabilistik, misalnya diuraikan. Kemudian juga itu bagian dari suatu analisis keselamatan. Ya, demikian teman-teman video atau informasi sharing informasi ya yang saya peroleh waktu tahun 2010 itu tentang tadi safety assessment. Jadi terima kasih lagi sekali lagi teman-teman. Kemudian jika ada masukan, pertanyaan maupun pendapat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Kemudian apabila video ini bermanfaat, ya mohon di-share juga ke teman-teman yang lain agar agar kita semua bisa belajar ya teman-teman. Demikian sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.